Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Oke. Sesuai dengan yang tadi saya bicarakan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita masuk ke pembahasan menggunakan aplikasi vektor. Ya. Sebelumnya kan kalian sudah mengetahui perbedaan antara bitmap dan vektor, dimana kalau bitmap sendiri itu kita menggunakan aplikasi Photoshop yang bisa dikatakan surganya dalam menyunting atau mengedit file bitmap ya, seperti foto dan sebagainya. Nah, sedangkan aplikasi Illustrator ini yaitu tempat untuk mengedit atau membuat sebuah grafik vektor gitu. Contohnya itu untuk pembuatan sebuah logo atau mungkin desain grafis berjenis vektor gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya untuk aplikasi vektor sendiri tidak harus menggunakan Illustrator gitu. Banyak aplikasi atau ada beberapa aplikasi lainnya yang bisa kalian gunakan. Pertama, Illustrator yang akan kita pelajari. Kemudian juga ada namanya aplikasi Corel Draw. Corel Draw ini juga termasuk terkenal. Dan juga ada aplikasi Inkscape. Oke. Nah, ini sebenarnya kedua aplikasi ini berbayar. Dan yang ini merupakan aplikasi yang gratis. Jadi kalau kalian mau coba yang gratis, kalian bisa coba install namanya aplikasi Inkscape. Oke, mungkin kurang lebih seperti ini penulisannya. Nanti kalian bisa cari aplikasinya sendiri. Oke. Kemudian untuk pembelajaran kita pakai Illustrator, dan saya juga sudah nanti saya kirim filenya untuk aplikasi Illustrator sendiri. Nah, di sini saya menggunakan versi yang CS6 yang portable ya. Nanti saya juga akan upload yang file portable, nanti kalian tinggal install aplikasinya, dan semoga aja yang portable ini stabil sampai kita ke UAS nanti ya, karena mengingat kita cari yang portable biar ringan untuk teman-teman semuanya. Nah, nanti file yang saya upload kalian download, nanti bentuknya zip atau WinRAR, jadi kalian kompres atau kalian ekstrak menggunakan aplikasi WinRAR atau 7zip. Isinya ada dua folder. Nanti diperhatikan bagian sininya ada 32 bit dan 64 bit. Sama seperti sebelumnya, kalian sesuaikan dengan versi komputer kalian sendiri gitu. Nah, kalau saya karena 64 bit, tadi saya pakai yang 64 bit. Tinggal masuk dan tinggal klik kiri dua kali file exe ini. Ya, kemudian ikutin instruksinya. Kemudian dia akan terinstall gitu ya. Nah, bedanya kalau yang portable, ketika selesai kita install, nanti dia tidak otomatis ikonnya muncul di bagian desktop. Jadi kalian tidak bisa cari atau tidak bisa membuka file Illustrator ini dari desktop. Ya, jadi kalian harus cari ke folder penyimpanannya, ada folder installnya gitu ya. Nah, di sini saya contohnya di folder this PC, kemudian saya dipakai yang di C foldernya Illustrator Portable, ini namanya otomatis dari sananya. Kemudian isinya seperti ini, tinggal kalian klik kiri dua kali untuk membuka aplikasinya. Nah, jika kalian ingin memunculkan ikonnya ke dalam desktop, berarti kalian tinggal select aplikasi ini ya, Illustratornya, kita klik kanan, kita pilih send to, kemudian pilih yang bagian desktop atau yang create shortcut. Ketika kita klik, nanti di bagian desktop akan muncul shortcut Illustrator yang sudah kita install. Itu trik untuk memunculkan shortcutnya. Oke, kita lanjut di aplikasinya. Nah, ketika kita buka, bentuknya kurang lebih seperti ini. Jika teman-teman memiliki versi yang berbeda, mungkin agak berbeda juga tampilannya, tapi secara global, secara umum tampilannya sama. Illustrator juga memiliki tampilan yang sama dengan aplikasi Adobe yang lainnya, contohnya Photoshop ya. Secara look atau kelihatan ini hampir sama nih. Di sini ada menu ya, ada file, edit, object, type, dan yang lainnya seperti Photoshop juga. Dan sebelah kiri juga ada namanya toolbox yang berisi alat-alat yang kita gunakan dalam pembuatan sebuah desain. Jadi dia memiliki karakteristik dan sifatnya masing-masing. Sebelah kanan di sini ada beberapa panel
yang dapat kita gunakan untuk mengedit objek yang akan kita buat ya. Ada color, ada swatch, ada simbol dan sebagainya. Sini juga ada layer, tapi bedanya ada namanya artboards. Nah, ini bedanya ada artboard sama layer gitu ya. Kalau di Photoshop biasanya cuma hanya satu layer aja, atau mungkin hanya ada layer aja gitu ya. Nah, untuk penjelasan dari toolbox ini, tools ini ya, yang dalam toolbox ini, saya sudah upload nantinya file dokumen, file ini, yang bisa kalian baca mengenai tampilan dan toolbox yang ada di Photoshop, di Adobe Illustrator ya. Sini ada lengkap. Nah, kalian bisa baca deskripsi atau fungsi dari tiap-tiap tools yang ada di Illustrator. Oke. Nah, lanjut lagi, kita akan membuat sebuah new dokumen. Caranya juga sama seperti Photoshop. Kita tinggal pilih Style, kemudian New ya. Nanti akan muncul dialog baru. Nah, yang perlu kita perhatikan, nanti kita akan menggunakan New. Open itu untuk membuka file project AI. Kalau Adobe Illustrator itu formatnya adalah AI ya. Diingat-ingat, dipahami aja. Kalau Photoshop kan jenis ekstensinya yaitu .psd. Kalau Illustrator itu .ai. Nah, di sini file open ini untuk berguna untuk membuka file AI-nya. Open recent berarti adalah membuka file yang sebelumnya kita pakai. Ada save, ada save as, dan juga ada namanya export. Ya, export itu berarti untuk merubah project kita atau objek kita menjadi file JPG atau PNG ataupun yang lainnya. Nah, membuat file dokumen baru, berarti kita pilih new, muncul dialog baru, new document, sama aja seperti yang Photoshop. Di sini ada name, kita kasih nama dari filenya. Oke, bebas namanya apa aja. Di sini ada profile juga sama, ini merupakan preset yang dapat kita pilih, tapi kita biarkan custom. Nah, bedanya di sini ada namanya number of artboard. Jadi berapa artboard yang akan kita pakai gitu. Tapi untuk sekarang kita biarkan satu saja. Ada size, sama, ini merupakan ukuran dari artboardnya, atau hampir mirip dengan canvas ya. Kalau di Photoshop kita nyebutnya canvas, kalau di sini nyebutnya artboard. Oke. Ada width sama height-nya. Ini kalau kita mau secara custom, contohnya kalau kita mau kotak, berarti kan width sama height-nya harus sama ukurannya. Units sama, ada milimeter, sentimeter, dan pixel. Kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Oke, di bagian bawah, kalau secara default dia seperti ini, kita bisa buka. Nah, sini saya mau memberikan beberapa sedikit pemahaman mengenai color mode. Nah, color mode ini ada CMYK dan RGB. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kebutuhan kita membuat sebuah desain ini untuk apa gitu ya. Kalau CMYK itu biasanya ditujukan untuk pembuatan artboard yang digunakan untuk cetak ya. Mau baik itu print spanduk ataupun cetak dari mesin print biasa gitu ya. Jadi biasanya pakai CMYK karena sesuai dengan tinta yang ada di print atau di percetakan itu. Tapi kalau kita penggunaannya untuk digital, baik itu untuk diupload di IG, misal untuk di Facebook atau mungkin dipergunakan di HP gitu, kita menggunakan mode yang RGB. Karena RGB ini merupakan mode yang ada di panel layar kita gitu ya. Jadi untuk ini saya rubah jadi RGB karena untuk keperluan digital biar hasilnya juga bagus. Dan efek rasternya ya, sebenarnya kalau kita tidak untuk keperluan cetak, berarti kita bisa pakai screen ya yang 72 ppi. Nah, tapi kalau kebutuhannya untuk cetak, entah itu spanduk ataupun brosur, kita pilih yang high agar kualitasnya bagus gitu. Nah, sebenarnya ini tergantung dari kebutuhan kita, cuman imbasnya itu biasanya di bagian hasilnya, atau bukan hasil ya, tapi file
simpanannya. Biasanya kalau PPI-nya besar, ketika kita save, baik itu yang save-nya .ai, file AI, ataupun file JPG-nya, hasilnya size-nya akan besar sekali gitu. Biasanya seperti itu. Kalau yang 72 PPI, dia akan kecil, lebih kecil dibanding yang 300 PPI. Jadi kalau kita untuk kebutuhan desain biasa, baiknya kita pakai screen 72 PPI agar lebih ringan dalam pembuatannya. Oke, ini sudah size-nya A4, kita langsung klik OK saja. Nah, tampilan seperti ini. Oke, ini artboard-nya ya. Sebentar, saya buka lagi. Oke, nah sama dengan aplikasi Adobe lainnya yaitu Photoshop, untuk penggerakan atau mengatur navigasi dari viewport kita atau layar kerja kita bisa pakai scroll ya. Kalau scrollnya aja berarti digunakan untuk oke, bentar. Nah, kalau scrollnya aja berarti digunakan untuk men-scroll aplikasi viewportnya. Sebentar, ini karnaknya saya tidak muncul ya, kenapa ya. Oke, semoga kalian paham ya. Ini nggak berubah. Oke, nah untuk zoom in zoom out nya kita bisa tahan Alt dan scroll seperti biasa. Untuk geser viewport berarti kita tahan spasi, klik kiri. Ya sama aja ya, sama yang sebelumnya. Kalau toolsnya kita bisa pakai tool zoom in zoom out yang ini. Oke. Oke, tahan Alt. Nah, gitu. Kalau tanpa Alt dia akan zoom, kalau tahan Alt dia akan zoom out. Oke. Oke. Nah, lanjut lagi. Sini ada beberapa tool ya. Sekilas saja saya jelaskan. Di sini ada selection tool dan ada direct tools. Nah, ini sekilas gambarnya sama. Fungsinya juga sebenarnya hampir sama, hanya saja yang bagian direct tool ini memiliki fungsi atau kelebihan ya, lebih mendalam lagi dibanding yang selection tool. Oke, contoh saja saya menggunakan rectangle atau shape, object shape ya, shape tool. Oke, pakai kotak. Ini juga sama, kita bisa atau langsung pilih warna sebelah sini. Saya klik kiri, saya pakai yang ellipse buat pembeda aja. Rubah. Oke. Oke. Nah, selection tools ya, ketika kondisi seperti ini dia sama aja, bisa digeser. Klik geser gitu ya. Ini juga sama. Klik geser ya, sama. Nah, berbedanya ketika kita dua objek atau lebihnya kita dalam kondisi group ya, atau dalam kondisi isolate ya. Nah, berbedanya gini. Ini sudah saya group. Ketika saya pakai selection tools, pas saya klik ya, yang diklik itu bukan objeknya ya, tapi grup yang sudah kita buat. Jadi ketika saya klik salah satu, dia akan terseleksi semuanya. Saya seleksi salah satu, dia akan seleksi semua objek. Nah, berbeda dengan direct tool. Kalau kita pakai direct tool, dia langsung ya. Walaupun dia kondisinya entah itu group, entah itu isolate, atau entah itu exposure ya, yang double itu, dia akan langsung ke direct ya, langsung ke objeknya gitu. Klik kiri, geser, klik kiri, geser. Nah, dia akan langsung ke objeknya. Oke, kalau kita pindah lagi ke selection tool, kita klik, nah, dia akan terpilih semuanya. Sebenarnya bisa aja pakai selection tool, berarti kita harus klik kanan, kita ungroup dulu, baru kita geser. Kita klik semuanya, kita pilih semuanya, kemudian kita group lagi gitu. Nah, itu seperti ini bisa sama saja, tapi akan melakukan beberapa step gitu ya. Kalau pakai direct dia langsung. Ini perbedaan singkat mengenai seleksi tool dan direct tool. Oke. Direct seleksi ya, selection. Oke. Saya ungroup lagi.
Oke, saya pakai yang lainnya buat contoh berikutnya. Oke, sini ada beberapa objek yang berbeda. Ini saya ganti warnanya menjadi merah. Nah, di sini juga Magic Wand tool ya, hampir sama fungsi atau tujuannya, yaitu menyeleksi secara otomatis ya, secara otomatis. Tapi kalau ini, kalau di Photoshop kan kalau kita klik bagian putih berarti yang terseleksi adalah semuanya, yaitu yang terseleksi adalah bagian putih kecuali yang 4 objek ini gitu. Nah, kalau di Photoshop seperti itu. Nah, kalau di Illustrator penggunaannya Magic Wand tool itu berguna untuk memilih objek yang memiliki karakteristik yang sama. Warna yang sama. Contohnya ini kotak ya. Ini kotak warnanya cuma biru satu ya. Saya klik, oke. Yang terseleksi hanya satu karena memang di sini objeknya cuma satu. Tapi kalau saya klik yang bagian lingkaran yang memiliki warna hijau, saya klik. Nah, yang terseleksi adalah 2 gitu, karena dia memiliki objek yang sama. Oke. Ini kondisinya tidak di grup ya. Jadi dia memang terpisah gitu ya. Bisa. Tapi dengan namanya Magic Wand, kita klik satu, dia akan terseleksi semuanya. Oke. Nah, Magic Wand ini sangat berguna. Contohnya misal kita membuat sebuah desain, kemudian di situ terdapat banyak sekali objek ya, numpuk-numpuk seperti ini, kecil-kecil gitu ya. Kemudian kita memiliki objek bintang-bintang yang memiliki warna. Contoh saya bedakan dulu sebentar. Mungkin kuning, saya pakai bintang gitu ya. Oke. Nah, semisal seperti ini. Jadi objeknya itu banyak gitu ya. Kemudian kita hanya ingin menyeleksi bintang-bintangnya saja, kemudian kita geser ke kanan atau ke atas sedikit gitu ya. Kalau secara manual berarti kita harus pilih salah satu. Kita tahan shift ya, dan kita pilih salah satu seperti ini. Oke lah, kalau semisal contoh seperti ini kan sedikit ya, jadi tidak terlalu memakan banyak waktu atau tenaga. Tapi kalau objeknya banyak ya, kemudian kita juga melakukan ini berkali-kali atau berulang-ulang kali, otomatis akan memakan waktu iya, dan juga memakan tenaga iya karena melakukan hal yang sama gitu. Nah, dengan Magic Wand kita klik satu, maka semuanya otomatis terpilih. Itu kegunaan dari Magic Wand yang bisa kita manfaatkan dalam pembuatan objek skala besar. Oke, lanjut lagi. Di sini ada lasso tool. Nah, lasso ini berarti sama, kita menyeleksi objek yang terpilih saja. Nah, seperti itu. Oke, ada shape tool yang sudah kita buat, dan juga ada type tool atau text tool yang bisa kita klik kiri terus kita berikan nama atau teks gitu ya. Nah, ini juga sama di atas seperti Photoshop yang sudah kita pelajarin kemarin. Tahan shift agar ukurannya sama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu adalah saya mau kasih tahu kondisi jika kita ingin mendapatkan sebuah bentuk tapi tidak menggunakan shape tool ya. Shape tool itu berarti membuat sebuah bentuk ya. Jadi dia bentuk. Nah, contoh kita membuat sebuah menginginkan bentuk tapi bukan dari shape tool ini. Contoh kondisinya ketika kita pakai line atau pakai garis-garis lainnya gitu ya. Nah, di sini saya bagian struknya atau outline-nya saya kasih warna hitam dan saya kasih lagi. Karena line itu tidak memiliki bidang, hanya sekedar struk atau garis, makanya yang diberi warna adalah bagian struknya, bukan bagian fill-nya. Oke, seperti ini. Nah, semisal kita memiliki sebuah desain, kemudian di sini ada sebuah bidang yang pengen kita ambil ya, kita dapatkan dan kita berikan warna. Nah, kita nggak bisa nih, kita pilih kayak gini ya, set. Oke, tanpa yang ini, set dulu. Geser. Nah, kemudian kita pilih fill, kita kasih warna gitu. Nah, dia tidak berubah nih, tidak berubah karena memang shape ini atau bentuk ini terdiri dari beberapa struk atau line yang tidak saling menyambung gitu. Tuh, terbuka.
Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa mengenalkan namanya Shape Builder Tools. Gambarnya seperti ini. Cara penggunaannya, kita pilih semuanya atau sebenarnya cukup yang berkaitan aja ya. Di sini kan ada atas, transif, ini bawah, kiri, kanan gitu ya. Atau semuanya, kalau nggak mau ribet juga nggak apa-apa, semuanya biar gampang ya. Kemudian kita pilih yang Shape Builder, kita klik dan kita pilih. Nah, di sini ikonnya berubah, ada tambah plus. Kalau kita kearahkan sebuah bidang ya, dia akan berubah seperti ini. Nah, kalau dia terputus ini dia nggak ada. Nah, kalau kita mau ngambil bidang ini, kita tinggal klik sekali, klik kiri. Oke, nah dia akan berubah. Oke, kalau kita klik bebas lagi, kita bisa pindahkan. Nah, tapi ini terpotong ya, karena prinsipnya sama aja kayak weld sama combine gitu ya, yang ada di Photoshop kemarin. Seperti itu. Oke, lanjut lagi, kita mengekspor atau menjadikan gambar ini menjadi JPG. Nah, ada beberapa kondisi yang dapat kita lalui ya. Contoh, satu itu ekspor artboard. Oke, dua, ekspor objek. Ya, tiga, ekspor objek juga, tapi kondisinya kondisi ramai ya. Maksudnya ramai itu banyak sekali objek gitu. Oke, simpan. Kita yang pertama dulu ekspor artboard. Oke. Artboard itu berarti yang garis putih ini yang ukuran A4. Berarti kita langsung aja pilih file. Kita pilih export nih ya, dia nyala. Dan kita arahkan dia ada di mana. Type-nya juga kita tentukan apa gitu ya. Contoh JPEG, dia namanya apa. Nah, kalau kita mau artboard atau semuanya secara sesuai dengan ukuran ini A4 ya, contoh di A4 ini sudah ada banyak desain gitu ya, di bordernya juga sudah ada gitu ya. Contoh bikin majalah atau makalah atau cover gitu ya, seperti yang kemarin. Berarti kita centang artboardnya. Oke, jadi kita pilih save. Nah, di sini color mode RGB, quality-nya bisa ditinggikan atau dibiarkan saja. Kita langsung klik OK. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Oke. Tadi saya di nomor 9 dan ini pengenalan. Nah, akan tersimpan formatnya JPG dengan ukuran artboard. Oke. Nah, kemudian kondisi yang kedua, kita pengen menyeleksi objeknya. Oke, berarti sama caranya. Berarti kita pengen menyeleksi mengekspor objek ini ya, tanpa harus mengikuti ukuran dari artboardnya. Berarti tinggal file, kita ekspor. Namanya juga sama, objek saja gitu misalnya. JPEG, dan jangan di checklist artboardnya, kita save. Oke, kita oke lagi. Kita lihat hasilnya, objek saja. Nah, dia hanya terseleksi objek saja tanpa harus atau tanpa seukuran artboard ini terekspor gitu ya. Oke, sekarang cara yang ketiga. Di sini pengen ekspor objek, tapi sebagian saja ya. Kondisinya ramai, maksudnya ramai itu banyak sekali objek. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada dua objek yang bisa kita kategorikan ya. Misal kita pengen objek ininya saja gitu ya. Nah, kalau di Illustrator kita tidak ada fungsi di mana kita seleksi objek, file, kemudian export selected ya. Biasanya kalau di CorelDRAW itu ada. Jadi kita tinggal pilih objek yang mau kita ekspor, kita pilih file, ada pilihan export selected, atau mungkin ketika ekspor di sini ada tulisan selected, yang seleksinya saja yang diekspor gitu. Nah, tapi kalau di AI ini tidak ada fitur seperti itu. Jadi kita harus
agak tricky ya, atau agak ngakalin caranya agar terekspor objek yang kita inginkan. Cara yang paling mudah yaitu kita hide semua objek yang tidak diinginkan ya. Contoh seperti ini, file, kemudian kita ke objek, kita pilih hide, pilih selection. Jadi yang terseleksi hide-nya, yang diseleksi saja. Tinggal kita file, export. Nah, seperti biasa ya. Objek 1 itu semisal. Oke. Nah, ini objek 1. Nah, hanya objeknya saja. Oke. Karena memang ininya di hide ya. Oke. Cara menampilkan yang sudah di hide, tinggal kita kembali ke objek dan kita pilih yang show all. Klik, dia akan muncul. Nah, kondisinya agak berbeda kalau semisal objek yang tidak kita inginkan ini banyak banget ya. Contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Kita bisa hide ya, sama kayak tadi, atau kita bisa memanfaatkan layer yang ada di sini nih. Ya. Oke, kita bisa tambahkan layer baru, sama new layer, create new layer sebelah kanan bawah. Kita klik, dia layer 2 ya. Tinggal kita pilih artboard yang mau kita export, kita Ctrl C, pindah ke layer 2. Oke, kita Ctrl V. Nah, dia sudah ada di layer 2. Kalau perhatikan di sini kan warna merah ya. Seleksinya kalau ini biru. Nah, ini mempresentasikan atau menandakan dia ada di layer mana. Kalau layer 2 di sini dia merah ya. Seleksinya warna merah. Kalau yang layer 1 dia seleksinya biru. Nah, kita sudah copy, tinggal di pada layer yang 1 ini yang warna biru kita uncheck visibility-nya atau gambar matanya kita uncheck, kita hilangkan, maka yang lain tuh akan hilang semua gitu. Yang muncul hanyalah objek pada layer 2. Nah, kita bisa geser ke tengah ya. Kemudian kita file, kita export seperti biasa. Layer 2. Oke. Objek dari layer 2. Nah, ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau nggak, nah berarti kita tinggal close. Kita delete aja yang bagian layer 2-nya. Guys. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengenalan awal di Adobe Illustrator. Kalian bisa coba-coba sendiri dan coba baca file dokumen yang saya kirimkan untuk memahami efek dari tiap tool ini. Untuk save-nya sama ya, tinggal kita pilih file dan save saja. Seperti aplikasi pada umumnya. Kita save ya. Nah, kalau muncul dialog baru, kita oke saja. Sudah gitu. File ini sudah tersimpan di browser kita atau di folder kita. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup atau via chat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.